Nah ini homey banget nih. Ditonton orang. Ini malah nggak pakai handphone, nggak pakai sarung tangan, dan ini melorot ya. Melorot, bro. Ini lesehan di lantai ya. Di sebelahnya ada orang nyapu. Ini sekalian aja Bu, disapu Bu. Ini sampah masyarakat juga. Hai, jumpa lagi di channel YouTube-nya Kortugi, Broadcaster of Daily Awareness, di mana kamu setiap harinya akan mendengarkan nyinyiran Mindok yang berlandaskan teori. Karena para praktisi gigi legal itu setiap harinya selalu saja melakukan sesuatu yang melampaui batas. Jadi kalau nggak dinyinyirin, akan semakin berlebihan. Padahal itu terjadi setiap hari, hampir selalu always sih. Akun yang akan kita nyinyirin hari ini adalah King Beauty Care, King Beauty Care, terima jasa luar Kalbar. Oke, ini di sekitaran Kalbar ya. Postingannya luar biasa, 3.000. Tapi Mindok udah nge-save beberapa yang akan kita bahas secara seru-seruan. Yang pertama, gigi palsu. Before, afternya seperti apa? Oke, dilepas. Kemudian di veneer gigi ompong. Nah, gini ya. Yang perlu kita luruskan dulu nih, bahwa syarat veneer itu harus ada gigi. Jadi kalau gigi ompong ya nggak mungkin dong di veneer. Jadi veneer ini adalah lapisan tipis gigi yang ditempel di sebelah luar dari gigi tersebut. Jadi syaratnya harus wajib ada giginya. Jadi kalau ompong itu udah bukan veneer lagi, tapi gigi palsu. Kata-kata iklannya si tukang salon pasti veneer. Apapun di veneer, gigi ompong pun di veneer. Padahal bukan, itu bukan veneer. Jadi ini malah kayak sistem bridge ya. Tapi bridge-nya dia nempel di gigi sebelahnya itu ya paling disatukan dengan, ya nggak tahu sih, ini dibur dikit atau gimana. Kemudian disatukan dengan bahan tambalnya gitu. Masalahnya adalah kalau ini dipasang permanen, ini tanpa ada perencanaan di sini nih, atau dengan dasar ilmu nih, ini justru akan membuat sisa makanan sulit keluar ya di sini ya. Padahal kalau yang namanya bridge ya, itu antara mahkota gigi pengganti dengan gusinya itu ada area yang cukup besar, di mana nanti jika ada sisa makanan di situ, itu bisa hilang hanya dengan dikumur gitu. Jadi bukan justru malah bikin makin susah dibersihkan gitu. Nah ini kalau terlalu rapat, nanti sisa makanan akan nyelip di sini, sulit dibersihkan, sulit disikat, akhirnya gusinya juga akan meradang. Yuk mampir ke salon, alamat Jalan Karet. Nah ini udah lengkap banget ya alamatnya ya. Silahkan dicek ya buat pihak yang berwenang gitu ya, atau teman-teman yang ingin mencoba sensasi perawatan di tukang salon gigi ya. Ya kali-kali masih longgar ya waktunya, duitnya, mentalnya, kemudian kesehatannya, kemudian nyawanya, ada serepnya gitu ya. Nah, lagi before. Ini ada gigi rusak, ini kayaknya gigi palsu nih, 2 ini. Kemudian, dilepas, ya kan benar kan? Ini gigi rusak, ini juga gigi rusak nih karena dia ada di sebelah dalamnya ya, pasti akan sulit membersihkannya dan hasilnya adalah kerusakan gigi, seperti ini ya. Nah, kemudian ini taman. Maksudnya tanam 2 gigi dan veneer 2 gigi. Yang mana yang tanam, yang mana yang veneer nih. Nggak tahu ya, nggak ngerti ya, mana yang disebut tanam, mana yang disebut veneer. Nah, ini buat orang-orang yang awam ya pasti akan menarik gitu, dari yang kelihatan hitam-hitam, kemudian yang ompong seperti itu, dan bisa diutuhkan kembali seperti ini ya. Tapi orang-orang ini tidak memperhatikan tentang nasib si gusi. Dengan konstruksi yang salah, dengan desain yang salah, gusinya justru akan meradang kayak gitu. Karena ini kan benda asing yang ditempel secara permanen di situ. Ya jangan sampai gigi yang dipasang permanen itu atau sesuatu apapun yang permanen itu membuat kotoran yang nyangkut di mulut juga jadi permanen gitu, nggak bisa lepas dengan sendirinya, atau disikat juga sulit. Nah, padahal kan gusi ini adalah syarat utama pendukung gigi gitu. Nah ini kan orang awam pasti tertarik nih, pasti nanya gitu ya. 300.000 nih semuanya ya, sangat murah ya untuk DP penyakit. Gigi
kelinci dan gingsul. After, before-nya mana? Nggak ada. Cuman kita bisa lihat di sini yang dimaksud dengan gingsul tuh yang mana ya. Jadi gingsul buatan ya. Ini bukan gingsul beneran, jangan dikira ini gingsul asli gitu ya. Ini gingsul buatan yang ditempelnya seperti ini gitu. Dan ini aneh banget gitu loh. Jadi jangan takut untuk bilang ini aneh gitu. Karena dia nempelnya di gusi loh, ya kan? Ini bukan giginya yang dibikin gingsul, gusinya jadi tumbuh gingsul ini ya. Jadi si gigi gingsul ini nempelnya nggak cuma di gigi aja tapi di gusi ya. Ini kan bahaya ya bagi kesehatan gusinya gitu. Dan bentuknya pun jadi kayak apa ya nih? Kayak titiknya bayi nggak sih? Nah, lagi veneer 8 gigi natural. Ini apa nih? Lupa foto before-nya. Ya, nggak perlu deh. Ini after-nya aja udah kacau gitu ya. Ini veneer 8 gigi, tapi ya ini kayak gigi palsu ya. Jadi kayak lepas dari gusinya gitu. Atau jika ini memang gigi asli kemudian di veneer, ini bisa jadi sangat tebal. Ini menunjukkan ketebalannya kayak gitu. Jadi sangat tebal sekali. Jadi kayak seolah lepas dari gusinya gitu kan. Nah, dan ini nyambung semua loh. Nah, nyambung semua ini artinya jebakan Batman buat sisa makanan. Nah, ini apa nih? Izin usaha ya. Kalau orang-orang udah mencantumkan kayak gini nih, surat ya, ada kopinya Pemerintah Republik Indonesia, kemudian izin usaha, ada gambar Garudanya keren banget, warna-warni dan seperti ini. Nah, itu dianggap udah legal. Padahal belum tentu. Kita cermati dulu nih. Ini izin apa nih gitu ya. Yang pertama adalah judulnya izin usaha. Oke, usaha apa? Nah, tanda daftar usaha pariwisata. Pariwisata kok hubungannya sama veneer? Nggak mungkin kan? Usaha juga, masa usaha nge-veneer gitu ya? Ownernya nanti bilang, ya namanya juga usaha gitu. Ya, veneer bukan upaya untuk coba-coba gitu loh. Jadi jangan dihubungkan dengan surat izin usaha, tapi surat izin praktik. Harus surat izin praktik, bukan surat izin usaha. Apalagi nih usaha pariwisata, nyambungnya di mana gitu. Kita baca dulu nih, nama perusahaan CV Beauty, King Beauty Care. Care. Nah, kalau yang kayak gini yang melakukan pekerjaan yang melampaui batas ini bukan care lagi tapi scare gitu. King Beauty Scare. Nomor induk berusaha. Nah, berusaha nge-veneer. Veneer bukan usaha ya. Veneer bukan usaha. Jadi memang harus bukan coba-coba gitu, bukan ya namanya juga usaha, bukan kayak gitu. Alamat perusahaan ini udah jelas banget ya. Nanti silahkan untuk dinas kepariwisataan mungkin ya, nanti dicek deh apakah di situ melakukan tindakan yang sesuai dengan izinnya gitu. Kan intinya itu, antara izin dengan pelaksanaan ini harus ada pengawasan. Jangan cuma ngasih izin aja, tapi juga pembinaan, kemudian pengawasannya itu harus diketatin. Jangan cuma ngasih izin terus ditinggal pergi, udahlah kan udah kasih izin gitu. Ya ibaratnya kayak kita bertamu ke suatu kampung gitu ya. Tamu 1 kali 24 jam harap lapor gitu kan. RT RW setempat. Nah, setelah lapor pasti nggak cuma lapor aja kan. Orang itu harus diawasin ngapain di situ gitu. Jangan sampai udah lapor dan dia merasa udah terlegitimasi terhadap izin laporannya gitu, kemudian dia bikin rusuh di kampung itu ya, mencabuli para kepala desa kan gitu ya, nggak mungkin ya. Jangan sampai ini udah si tamu ini mencabuli, ya gue udah izin kok, udah dapet izin gue di sini gitu kan. Enggak kayak gitu. Ini juga sama kayak gitu, izin usaha ya, dia turun karena syarat-syarat untuk melakukan usaha tertentu. Nah, ini usaha pariwisata, nggak ada hubungannya dengan veneer, karena veneer ini bukan usaha gitu, tapi suatu tindakan medis yang harus memiliki surat izin praktik. Nah, ini di sini juga jelas sekali aktivitas salon kecantikan, veneer, kemudian behel, kemudian pemutihan gigi itu bukan aktivitas salon kecantikan, tapi aktivitas medis yang dilakukan oleh profesional medis dengan surat izin praktik dan dibuktikan dengan surat izin kompetensi para praktisinya. Ya, alamatnya seperti ini. Nah, ini yang buat kritisi buat para pejabat yang terkait ya. Ini ketika mengeluarkan izin, jangan hanya mengeluarkan izin tok, tapi juga harus mengawasi, membina, kayak gitu. Karena surat izin seperti ini akan disalahgunakan di saat pelayanan, dia akan melayani usaha-usaha yang tidak ada hubungannya dengan surat izin tersebut gitu. Dan itu akan membuat si pelanggannya menyangka bahwa seluruh kegiatan yang di situ udah ada izinnya.
Itu. Jadi masyarakat juga harus pintar, yang mengawasi juga harus lebih ketat lagi. Gitu. Kemudian ini bye-bye gigi ompong before. Terus siapa ini? Before. Oh, ini sebelumnya, kemudian dilepas, kemudian di veneer gigi ompong dan gigi kelinci. Ya, seperti yang dibilang di awal tadi, veneer syaratnya adalah ada gigi. Kalau nggak ada gigi itu bukan veneer, tapi gigi palsu. Ya, namanya juga praktisi palsu, jadi ya sesuka-suka dia mau ngasih namanya apa. Nah, ini banyak sekali ya contoh-contoh yang seperti ini yang divinirkan gitu. Ya, ini desainnya juga setelah ada giginya malah ini taringnya panjang-panjang ya, salah desain, salah ukuran, akan mempengaruhi penampilan. Nah, lagi yuk mampir ke salon. Nah, ini kan udah jelas banget nih. Before, ini ada behel, kemudian ada karies ya. Nah, veneer gigi ompong. Gigi ompong, ini gigi kropos ya, nggak ada ompongnya kok. Ini gigi kropos sisa akar ya. Mahkotanya kropos tinggal sedikit, kemudian ditambal. Nah, ini kalau yang gigi ini udah mati, ini kita nggak tahu masih hidup atau enggak. Yang jelas ini kemungkinan besar udah mati. Yang kita khawatirkan adalah gigi ini udah mati, kemudian ditambal tanpa ada perawatan saluran akar, maka yang terjadi adalah seperti ini nih. Ini adalah proses gigi berlubang. Nah, kita akan perjelas lagi diagramnya seperti ini, gambarnya seperti ini. Nah, pertama ada karies di email. Ini biasanya orang nggak kerasa, karena masih email nih. Kemudian, lama-lama di lapisan bawahnya, itu sampai dia lapisan dentin. Ketika lubangnya sampai lapisan dentin, itu orang-orang udah mulai ngerasa linu. Linu ketika makan dingin, kemudian makan panas, itu linu, karena dia udah sampai dentin. Krusialnya adalah di sini, di karies di email. Karena email ini nggak kerasa, maka orang itu bisa mengabaikan. Karena tidak terasa sakit, maka dia tidak memeriksakan. Nah, ketika dia tidak memeriksakan, kemudian kariesnya, lubangnya makin dalam, ya, prosesnya akan jauh lebih cepat lagi. Karena lapisan di dalam itu, dia akan jauh lebih lunak daripada email. Karena email kan pelindung utama ya. Dia paling keras di situ. Ketika dia udah nembus, email kalah, maka pertahanan gigi akan semakin lemah. Nah, dari email kemudian ke dentin. Nah, ini di tengah ini ada pulpa. Pulpa ini isinya syaraf gigi, kemudian pembuluh darah ya, sampai jebol di sini nih. Nah, kalau sampai jebol di sini, yang tadinya kerasa sakit hanya pas makan atau minum yang dingin, ini nggak makan, nggak minum pun sakit gitu. Kadang malam tuh cerong-cerongan gitu. Nganggur aja tanpa ada rangsangan dari makanan, itu sakit spontan. Nah, lama-lama saraf ini mati. Kebayang dong kalau sesuatu yang mati disimpan akan membusuk. Nah, pembusukan ini akan terjadi infeksi bakteri ya di situ, kemudian menyebar sampai ke bawah, pembusukannya sampai ke bawah, dan timbul abses di situ. Abses ini adalah produksi nanah. Jadi kalau teman-teman pernah melihat orang giginya bengkak, gusinya bengkak, pipinya bengkak, kemudian bahkan gusinya sampai keluar nanah, itu karena gigi yang sudah mati. Hidup dan matinya gigi ditentukan oleh pulpanya ini. Pulpanya masih vital atau masih hidup atau enggak. Kayak gitu. Nah, kalau udah mati, dia akan infeksi, membusuk, kemudian infeksi. Nah, yang dikhawatirkan adalah seperti itu. Jika gigi sudah mati tanpa didahului perawatan saluran akar. Gitu. Nah, jadi perawatannya apa kalau udah seperti itu? Yang proper itu seperti apa? Yang proper adalah perawatan saluran akar. Jadi ini tadi kan udah ada abses nih ceritanya, ya kan? Ada lubang gigi yang sampai pulpanya mati, kemudian timbul abses. Nah, ini dokter gigi akan membongkar semua sampai saluran akarnya, kemudian saluran akarnya dibersihkan dengan semacam jarum kayak gitu. Nah, setelah dibersihkan, pulpa akan bersih. Jadi saluran akar akan kosong. Nah, disitulah dokter gigi akan mensterilkan saluran akarnya benar-benar steril, jadi nggak ada lagi infeksi. Ya, disterilkan, dikosongkan, disterilkan, kemudian diisi. Nah, saluran akarnya harus dimampatkan, diisi dengan bahan pengisi. Nah, kemudian mahkotanya setelah saluran akar mampet ya, padat, kemudian mahkotanya diutuhkan. Nah, diutuhkan lagi bisa dengan bahan tambal, bisa dengan crown atau mahkota buatan ya, untuk yang struktur mahkota yang sudah hilang banyak sekali itu harus pakai crown. Kalau pakai tambalan biasa, tambalannya nggak kuat. Struktur gigi udah lemah, dindingnya udah terlalu tipis, kayak gitu. Itu perawatan yang propernya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, langsung ditambal, ya nanti tunggu aja bom waktunya. Ketika saluran akarnya udah membusuk dan
timbul pembengkakan nantinya. Ya, prinsipnya seperti itu ya. Jadi kalau kalian melihat ada yang sisa akar, kemudian gigi yang mati, tidak diapa-apain, resikonya seperti itu. Meskipun tidak langsung, bisa jadi berminggu-minggu kemudian, bisa jadi berbulan-bulan kemudian, kayak gitu. Jadi kadang dia ada fase nggak sakit sama sekali. Nah, di situ yang bahayanya, karena kadang diabaikan. Gigi renggang, gigi panjang. Nah, gigi renggang ini karena apa? Gigi renggang ini karena mungkin ada giginya turun ke bawah nih, tuh. Kemudian ini ada bagian yang terkikis karena sikat gigi mungkin, ya. Kemudian ada karang gigi yang membuat gusinya turun juga. Nah, ini biasanya gigi ini pegangannya juga tinggal sepertiganya nih, karena ini akarnya ini udah keluar kan ya. Nah, tinggal sepertiganya. Kadang juga goyang. Kemudian diapain? Nah, veneer super white atas bawah, veneer renggang rapi dan terlihat natural kan? Bukan natural itu. Itu kayak pocong. Ya, bau banget nanti. Jadi gini, ini kan gigi udah panjang ya, jadi dibilangnya panjang. Nah, gigi panjang ini karena apa? Karena gusinya udah turun ke bawah, jadi kelihatan panjang. Kalau gusi turun ke bawah, itu artinya pegangan gigi udah nggak kuat lagi. Kalau kalian tambahin ini dengan bahan tambal yang kamu sebut veneer natural ini, itu beban gigi akan semakin besar. Ya kebayang dong kalau giginya udah nggak kuat, tapi ditambah beban lagi kayak gini, ya akan mempercepat kegoyahan atau lepasnya gigi tersebut. Gitu. Jadi perencanaan ini penting banget, jangan cuma langsung tempel-tempel-tempel kayak gitu. Kita kaji gimana jaringan pendukungnya kuat atau enggak ketika menerima beban berlebih gitu. Dari apa? Dari veneer, dari tambalan. Nah, ini nih yang kita anggap sebagai sulap. Nah, ini kan before-nya ya, before-nya kan. Nah, ini ada gigi atas yang dia masuk ke dalam lebih ke belakang daripada gigi bawah, ya kan? Kemudian dia ada sisa akar. Nah, ini namanya crossbite ya. Crossbite yang normalnya sih yang atas nih harus lebih maju daripada yang bawah. Ini crossbite. Terus kita lihat nih afternya nih, sulapan banget nih. Nah, langsung dia bisa melompat maju ke depan dan menjadi seolah normal dengan gigi kelincinya. Apa yang terjadi? Nggak mungkin dong ini tiba-tiba lompat ke depan. Artinya dia menambahkan mahkota baru di depannya sini. Ya, kebayang ya? Kalau dia menambahkan sesuatu di sini ya, ditambahkan ya, pasti ada mahkota baru yang ditambahkan di sini, yang mana dia masih mempertahankan gigi asli di belakangnya. Ya, artinya ada dua gigi rangkap. Yang satu adalah gigi yang depan ini, yang pasangan, yang satu gigi aslinya. Nah, kalau dibuat rangkap seperti itu, gigi yang di belakangnya tadi, yang merupakan gigi asli, itu akan sulit sekali dibersihkan. Orang ini mengorbankan gigi asli demi mendapatkan gigi palsu yang seolah posisinya normal. Dia akan mengorbankan gigi aslinya, karena yang ini akan sulit sekali disikat. Ketika gigi aslinya sudah keropos, nggak kuat lagi, patah, rapuh karena karies, maka gigi palsunya juga akan nempel di mana nanti. Pikirkan ke depannya, jangan cuma sehari 2 hari aja gitu ya. Itu mereka tidak memikirkan jauh ke depan gitu kan. Efeknya seperti apa, kebaikannya seperti apa gitu. Ya, lagi-lagi dengan gigi ompong dan ada sisa akar. Nah, veneer gigi ompong ya. Ingat ya konsep dari sisa akar tadi ya. Suatu saat akan meledak dengan bentuk abses. Lagi-lagi veneer gigi ompong dia jualannya veneer gigi ompong, dan ini gingsul ya, gingsul buatan di sini nih. Ya, lagi-lagi tempel di bagian gusi ya, gingsulnya ya. Nah, ini dikhawatirkan kalau ini gigi mati gitu loh. Ya, konsepnya sama seperti tadi, abses. Pembersihan karang gigi. Nah, ini after, before-nya kayak apa? Before-nya kayak gini ya. Ini karang gigi yang bawah ya, mulai mendesak gusi ke bawah, dan ini adalah tambalan veneer. Mungkin pernah di veneer sebelumnya di tempat lain kayak gitu. Dan ini nggak cuma karang gigi aja, tapi di sini kelihatan jelas bahwa tepi dari veneernya atau konstruksinya itu membuat gusinya makin meradang. Jadi peradangannya nggak hanya dari karang giginya aja, tapi nih pertama ada step di sini antara gigi asli, gusi, dan veneernya. Kemudian di sini veneernya tepinya mendesak gusinya ke atas.
lagi nih veneer gigi before after ya, nutupin lagi-lagi nutupin sisa akar. Banyak sekali ya yang nutupin sisa akar ya. Nah, kayak gini ya. Nah, ini pengerjaan ya. Veneer gigi ompong lagi. Ini masih ada sisa akar banyak sekali nih. Nah, ini juga ada sisa akar, kemudian kariesnya gede banget kayak gini, dan pengerjaannya afternya pun berantakan gitu. Nggak rapi-rapi amat juga gitu. Ini masih ada membayang hitam-hitam, yang artinya dia hitam-hitamnya nggak dihilangkan. Busuk ya di dalam ya. Putih di luar, busuk di dalam. Nah, ini parah banget nih ya. Langsung aja ditutup ya. Asal nutup aja, asal rata gitu. Nah, ini pengerjaannya ya. Pakai enscoon 1 tangan gitu. Kemudian maskernya nih, hidungnya masih kelihatan. Ya percuma gitu. Ini udah disinar tapi dielus-elus. Fungsinya apa coba? Kan sinar ini kan mengeraskan ya. Kalau udah keras ngapain dielus-elus juga gitu. Ya, dia nggak punya dasar apa-apa soal kayak gitu. Jadi sinar juga dielus-elus kayak gitu. Buat apa gitu. Nah, ini homey banget nih. Ditonton orang, jadi tontonan orang-orang yang ngantri berikutnya. Ini di sofa gitu aja ya. Protokol kesehatannya nggak dijalankan pastinya. Nah, ini juga, ini malah nggak pakai handscoon, nggak pakai sarung tangan, dan ini melorot ya, melorot bro. Kenapa orang-orang kayak gini nggak selalu kelihatan melorot kayak gini? Karena mereka tidak terlatih memakai masker. Mereka akan secara tidak sadar akan menurunkan maskernya dan bernafas dengan lega. Bernapas di masker nih, kalau nggak terbiasa ya otomatis kayak gini gitu. Karena dia pasti refleks ya, dengan seperti ini dia nafasnya lebih nyaman gitu. Itu kalau orang yang instan untuk mengerjakan kayak gini dan harus pakai masker, dan akhirnya juga maskernya melotrok ya, MLTR ya. Ini cuma pakai tisu. Nah, kayak gini ya. Hidungnya masih kelihatan. Nah, sekarang ke behel King Beauty Care. Dulu namanya King Behel PTK nih. Nah, ini kan pemasangan bracketnya nggak sama ya tingginya ya. Nah, ini akan menyebabkan gigi tidak akan pernah rapi gitu. Coba ini nih, letaknya kan beda ya di sini. Ini di tengah gigi, ini di ujung atas gigi gitu. Dan sampai kapanpun dia akan naik turun kayak gini gitu. Nggak diukur. Nah, ini gingsulnya, gingsulnya selonjor. Kacau, gingsul plus diamond. Lentik banget tuh gingsul. Ini pengerjaan bersih-bersih di tempat, di hadapan orang yang lagi itu bersih-bersih debu, langsung kena muka si pelanggannya itu. Nah, ini kacau banget nih, gede banget ya. Ini nempel di gusi ya, yang kita khawatirkan adalah nempel di gusi. Nah, ini sisa akar pun digingsulin nih. Sisa akar di sini digingsulin tuh, benar-benar sulap. Dan kita lihat nih di sini nih ada pembengkakan nih. Nah, inilah abses, bentuk abses. Mungkin di sini ada sisa akar nih, yang bagian ompong nih yang kita lihat ompong ini ada sisa akar yang di dalamnya yang udah membusuk. Dan ini terjadi abses. Nah, langsung kelihatan contoh realnya ya. Itulah yang namanya abses. Lagi-lagi ini sisa akar atau ompong. Lagi-lagi nih, veneer gigi selonjor atau veneer gigi yang sangat lentik sekali ya. Veneer giginya melambai. Nah, ini lebih lentik lagi nih. Tuh, ya kan? Kayak gini nih. Lentik banget ya. Ada-ada aja kayak gitu ya. Nah, ini lesehan di lantai ya. Di sebelahnya ada orang nyapu. Langsung masuk ke mulut semua ini debunya ini ya. Ini sekalian aja Bu, disapu Bu. Ini sampah masyarakat juga. 4 orang yang di sini nih, sapu aja sekalian nih. Aduh, ada-ada aja nih. Ini oke, before, ini berantakan ya. Kemudian diapain? Nah, ini dirangkepin nih. Ditambahin gigi serep nih. Rangkep ya di sini ya. Nggak tahu nih bisa gigit atau enggak, karena tadinya gigit, ini nggak gigit gitu. Pencitraan doang ya, bisa jadi ya. Oke, itu tadi perbuatan-perbuatan yang melampaui batas kewajaran kayak gitu, melampaui batas manusiawi, melampaui batas kesehatan, dan risikonya akan jauh lebih besar jika kamu memahaminya. Nah, mungkin itu dulu dari Mindok. Ketemu lagi insya Allah secepatnya. Kalau bisa setiap hari, kita akan ketemu setiap hari. Maka biar Mindok semangat, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan dan bye.